Yang pertama adalah antisipasinya sebelum rasa, warna, dan aroma adalah bagaimana caranya durian ini bisa tidak rontok. Nah, selamat berjumpa lagi dengan Teddy Kurniawan TGM dari Kabupaten Tenggamus. Kawan-kawan, saat ini Teddy berada di sebuah kebun yang ternyata memang sedang berbunga. Bahkan ada yang sudah mekar, ada yang masih kuncup seperti ini. Nah, ini. Nah, inilah yang harus kita segera pikirkan dan antisipasi bagaimana caranya supaya pohon ini tidak rontok yang pertama, kemudian berbuahnya besar-besar, kemudian yang terakhir adalah rasanya manis dan tentunya masuk ke dalam kategori yang sempurna nantinya. Nah, dan ternyata ini kawan-kawan, ini bisa disiasati. Nah, oleh sebab itu panteng terus, jangan lupa subscribe dan komentarnya. Apa-apa yang bapak-bapak kira-kira memang kurang mengerti di saya atau ada yang kurang di saya, silahkan berikan informasi kepada saya. Nah kawan-kawan, saya ini memang sedang belajar. Saya banyak berkomunikasi dengan Pak Ai Ketutkari yang ada di Lumbunu di Sulawesi, kemudian dengan kawan-kawan Bolang Agro Malang yang ada di Jawa, kemudian saya sering melihat tayangan-tayangan Pak Agus Widodo, kemudian Pak Hengki Masai, bahkan di terakhir karena kebetulan ada di Kabupaten Tenggamus juga, ini ada Pak Gito yang betul-betul dia khusus menanam durian, di pupuknya adalah hanya dengan organik, dan di beberapa kali musim beliau berhasil hingga bisa mengirim ke Eropa. Tentunya adalah bukan beliau yang ngirim, adalah pemborongnya yang menyampaikan bahwa ini akan dikirim ke Eropa karena betul-betul tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur insektisida. Nah kawan-kawan, itulah yang akan kita bahas pada siang ini, adalah bagaimana caranya, bagaimana pupuknya apa, berapa dosisnya, didapatkannya dari mana, kemudian itulah yang akan kita coba bedah. Tapi mungkin tidak akan sekaligus di konten yang ini, tetapi yang paling tidak, yang pertama karena kita saat ini adalah di musim panas, kemudian hampir rata-rata yang memiliki pohon durian ini adalah berbuah. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan kepada kawan-kawan, yang pertama adalah antisipasinya sebelum rasa, warna, dan aroma adalah bagaimana caranya durian ini bisa tidak rontok. Nah, itu kawan-kawan. Nah, jadi ternyata durian ini yang bisa kita upayakan adalah rasa, ya, manis atau hambarnya itu kita bisa upayakan dengan upaya kita, baik dari organik, artinya dari pupuk-pupuk yang kita sudah ada tersedia di toko-toko, ada juga kita bisa upayakan dengan pupuk-pupuk yang organik, yaitu adalah yang dari alam, baik itu dari hewan, kemudian baik dari buah-buahan itu sendiri, itu bisa kita ciptakan untuk memberikan subsidi kepada pohon agar berbuah baik. Nah kawan-kawan, ini yang kita akan bicarakan, bagaimana caranya agar pohon ini tidak rontok. Tapi yang paling simpel adalah memang diberikan satu zat agar pohon ini tidak rontok. Pada dasarnya kalau dalam penjabaran saya bahwa kenapa ini suka rontok, yang pertama penyebab kerontokan itu kalau memang pohonnya itu tidak sehat. Nah kalau pohonnya tidak sehat, otomatis ini akan menyebabkan kerontokan. Tetapi ada juga ya bahwa ini juga mungkin ada kekurangan subsidi air, artinya itu bisa juga menyebabkan kerontokan. Kenapa? Karena memang pohon-pohon ini atau daun-daun termasuk buah-buah ini harus diberikan subsidi daripada mineral atau vitamin-vitamin atau memang makanannya lah, artinya kan gitu. Nah ini kalau tidak teralirin sampai ke sini, ini kan pupuk semuanya adanya di tanah. Nah ini harus sampai ke sini nih. Nah bagaimana caranya menyampaikan sini adalah dengan adanya sirkulasi daripada pohon itu sendiri, ini membawa mineral, bawa makanannya ke sini. Terutama adalah pada saat dari akar kita diberikan, itu akan sampai ke sini, tentunya adalah dengan air. Artinya memang pengairan itulah yang kita sangat penting gitu kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini yang kita sangat upayakan. Ini sangat banyak nih bunganya nih, nah kan gitu. Nah kawan-kawan, ini yang kita harus kita upayakan.
bagaimana caranya bahwa pada saat pohon berbunga itu jangan sampai kekurangan air. Tentunya juga mungkin tidak juga berlebihan air. Minimal dalam 1 minggu itu 1 kali atau 2 kali kita berikan. Terutama pasca kita pemupukan itu harus banyak airnya agar nyampe ke akar. Karena memang akar itu akan mendistribusikan ini sari makanan itu adalah ke daun. Nah, daun inilah yang memberikan sebuah memasak hingga bisa dikonsumsi oleh buah. Nah, oleh sebab itu makanya memang walaupun kita wajib mempruning, tapi memang di ujung cabang ini tetap harus ada daun. Jangan sampai gundul. Ya, artinya karena memang bukan diasumsikan bahwa dari beberapa pernyataan dari penelitian bahwa satu buah durian itu minimal dia diproses nutrisinya itu dari 200 daun. Nah, oleh sebab itu memang daun sangat dipentingkan pada saat durian berbuah. Tapi memang daun bukan yang ada di cabangnya, ya artinya di sini, tapi daun yang ada di ujungnya sana. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ternyata memang kalau kita yang sangat simpel adalah ternyata ada di boron. Nah, boron itulah yang harus kita berikan pada saat mulai mau berbuah, setelah berbunga, kemudian setelah mau pentil, itu harus diberikan juga dengan boron. Nah, kawan-kawan, ternyata memang dari hasil-hasil penelaahan saya, ternyata memang boron yang harus diberikan kepada pohon ini. Nah, itu saja mungkin kawan-kawan yang bisa saya berikan. Memang tidak banyak. Mungkin ini banyak orang yang sudah tahu, tapi kadang-kadang jarang orang melakukannya. Bagaimana agar buahnya manis, kemudian besar-besar, gitu kan? Itu akan kita bedah di dalam channel saya yang lain. Silahkan buka dan ikuti terus Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Terima kasih kawan-kawan telah mengikuti terus Teddy Kurnia TGM. Kalau nggak hari ini, mau kapan lagi? Mari kita tanam pohon durian agar kita memiliki investasi dan penghasilan tambahan.